Yang pertama, preoperatif, yaitu dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan bedah sampai masuk ke ruang operasi. Permisi. Assalamualaikum, Mbak. Apa benar dengan Ibu Lia, Ibu? Ya. Mbak yang akan dilakukan operasi komplikasi ya? Udah puasa, Mbak? Bentar lagi kita akan ke sini 15 menit lagi, Mbak ya, akan menuju ke ruang operasi. Terima kasih. Ini baju opannya, Mbak bisa dibantukan guardianya buat menggantikan baju. Mari Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Mbak, sekarang kita akan membawa Mbak ke ruang operasi ya Mbak. Mbak boleh pindah sendiri atau mau dibantu ya Mbak? Bisa. Mbak ikut boleh juga tanpa potongan tangan di depan Mbak ya. Mbak, ini ya pasiennya yang mau dioperasi ya? Oh, ini yang mau dioperasi. Oh iya Mbak, ini rekam medisnya. Jadi namanya itu Mbak Lia Febriana. Terus yang mau dioperasi itu konstipasinya. Baru kita dioperasi. Mungkin itu saja Mbak ya. Sekarang saya menyerahkannya kepada oh, bawa masuk Mbak ya? Ya. Mari Mbak, permisi. Ya. Selanjutnya intraoperatif, dimulai ketika pasien dipindahkan ke ruang instalasi bedah sampai dipindahkan ke ruang pemulihan. Lepaskan semua barang-barang atau aksesoris seperti gelang, jam tangan, atau cincin. Basahi kedua telapak tangan terlebih dahulu dengan air mengalir. Kemudian cuci tangan memakai hand wash dengan 7 langkah. Kedua telapak tangan, sela-sela jari, punggung tangan, kemudian kunci, kemudian ujung-ujung kuku, ibu jari, dan pergelangan tangan. Yang terakhir, cuci bersih dengan air mengalir. Tutup keran dengan siku. Menggunakan sendal operasi, pastikan tangan tidak menyentuh area non-steril. Kemudian, memakai gaun operasi. Gaun operasi digunakan dengan tidak menyentuh area bagian luar atau non-steril. Minta bantuan kepada perawat lain untuk merapikan baju atau gaun operasi. Selanjutnya, menggunakan handscoon steril. Pada saat menggunakan handscoon steril, tangan yang lainnya tidak boleh memegang bagian dalam dari handscoon steril. Selanjutnya, memakai pelindung kepala atau topi operasi. Jika sudah, maka perawat siap memasuki ruang operasi. Sementara itu, perawat instrumen bertugas untuk menyiapkan alat-alat dan bahan untuk operasi, sesuai dengan jenis operasi yang akan dilakukan, seperti pinset, klem, gunting, dan lain sebagainya. Selain menyiapkan alat-alat, perawat instrumen atau scrub nurse juga bertugas untuk memberikan alat-alat bedah kepada dokter pada saat operasi.
Kemudian, perawat anestesi salah satu fungsinya adalah untuk memberikan obat bius kepada pasien sebelum operasi. Pertama-tama, perawat harus meminta izin terlebih dahulu dari pasien. Setelah itu, baru dilakukan tindakan. Selain itu, perawat anestesi juga bertugas untuk mengontrol keadaan pasien dan menenangkan pasien pada saat operasi. Selanjutnya, perawat sirkuler, yaitu bertugas untuk mengontrol semua alat bantu atau peralatan yang melekat pada tubuh pasien, seperti selang oksigen, detak jantung, dan lain sebagainya, dan memastikan semuanya berjalan dengan normal. Setelah operasi selesai, perawat memindahkan pasien ke ruang pemulihan. Yang terakhir, post-operatif, dimulai ketika pasien memasuki ruang pemulihan sampai evaluasi tindak lanjut di klinik atau rumah. Selamat pagi, Bu Lia. Gimana setelah operasinya, Bu Lia? Apa yang dirasakan? Sini kami akan merawat Bu Lia setelah operasinya. Sini kami akan meriksa tanda-tanda vital Bu Lia dan cek cadangan Bu Lia, dan juga memastikan luka atau bekas operasi Bu Lia itu masih steril dan tidak terinfeksi. Mana Bu Lia? Terima kasih ya, namanya Bu Lia. Terima kasih Bu ya. Pada fase post-operatif, setelah pasien dikirim kembali ke ruang pemulihan, maka perawat melakukan evaluasi dengan mengkaji efek anestesi dari proses bius yang dilakukan pada saat operasi, kemudian memantau fungsi vital dari pasien dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan mencegah komplikasi dengan memeriksa hitan operasi atau area yang dioperasi. Ya, tadi udah diperiksa Bu ya? Ya, Ya. Nah, tensinya banyak normal dan suhunya juga bagus. Dan di sini luka bekas jahitan Bu Lia masih steril dan tidak terjadi infeksi. Lama-kelamaan akan membaik mungkin Bu Lia. Baik Bu Lia, ada yang ingin ditanyakan? Sus mau tanya, apakah saya boleh makan? Ya boleh Bu Lia, mungkin minum air aja dulu yang ringan-ringan, minum air lalu nanti diberikan bubur, baru Bu Lia boleh makan. Mungkin nanti siang diantarkan oleh kajian gizinya Bu Lia, ya?